lama-lama gitu ya, nggak usah di Hong Kong, misalnya di Jakarta aja, udah padat banget nih lalu lintas gitu ya, apalagi jam-jam segini di bulan Ramadan, hujan juga gitu ya, untuk dari satu tempat ke tempat lain butuh 1 jam gitu ya, sehingga kemudian pindah ke kampung halaman, berusaha gitu ya, itu menjadi sebuah pilihan. Tapi memang sebagaimana yang tadi Mas Edo sampaikan gitu ya, bahwa untuk pindah ke kampung halaman ataupun kemana gitu selain ke kampung halaman itu bukan hal yang mudah gitu ya. Pertama gitu, ada gaya hidup yang mungkin tidak ada di desa yang hanya ada di kota. Itu juga bagi beberapa orang sulit untuk meninggalkannya. Ya, meskipun memang kalau dari sisi komunikasi dan lain sebagainya seperti internet itu kan sudah menjangkau ke desa-desa gitu sekarang, sehingga untuk update informasi sudah tidak akan tertinggal jauh. Tapi mungkin buat nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi yang kayak gitu justru nggak ada. Tetapi di sisi lain ada keuntungan yang lain nih yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang mungkin mau pindah ke kampung gitu ya, ke desa. Apakah itu? Yang pertama mungkin ketenangan gitu ya. Ketenangan dari hiruk pikuknya perkotaan, yang mana kalau di Jakarta mau pergi itu tadi harus spare waktu 1-2 jam gitu ya kalau ketemunya secara langsung. Kalau di desa keluar aja, mungkin udara juga dihirup lebih segar gitu, sehingga kemudian biaya healing itu menjadi nggak ada, Mas Edo gitu ya. Jadi biaya itu justru yang mungkin nanti bisa kita investasikan lagi untuk hal-hal yang lain, entah itu mengembangkan diri gitu ya, entah mungkin beraktivitas positif sebagaimana yang Mbak Darwina lakukan juga, membangun rumah tangga dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi juga oleh Detikers gitu ya, kalau misalkan mau pindah ke kampung gitu ya, ke desa, mau berusaha sendiri, tadi sudah dinyatakan oleh Mbak Darwina ya, bahwa ketika berusaha itu nggak langsung untung. Nah ini nih yang harus digarisbawahi gitu ya. Kesananya adalah ketika sebuah usaha itu nggak langsung untung, artinya teman-teman semua di sini harus punya mental yang kuat gitu ya. Mbak Darwina tadi sudah sampaikan juga, saya sih udah pede aja gitu, saya bawa keripik ini kemana-mana, saya yakin makanannya enak, akan laku. Itu adalah mental seorang pengusaha gitu. Kalau teman-teman Detikers semua nggak punya mental itu, maka besar kemungkinan gitu ya usahanya tidak akan berjalan mulus gitu ya dari sisi apa yang dijalankan oleh teman-teman semua. Lalu kemudian dari sisi modal juga itu harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Karena ada sebuah statistik yang menyatakan gitu ya, bahwa 25% usaha itu gagal di tahun pertama ya. Dan kemudian 35%-nya yang lanjut ke tahun keduanya, 35%-nya itu gagal di tahun keduanya. Dan yang lanjut ke tahun ketiga itu potensi gagalnya lebih besar lagi, 44% gitu. Jadi ada fase yang harus dilalui, dan itu pun juga yang harus ditanamkan dalam diri teman-teman semua sebelum memang memutuskan untuk pindah ke kampung, berusaha dan lain sebagainya. Ada mental, ada modal, dan juga ada skill tentunya, sehingga apa yang tadi dirasakan oleh Mbak Darwina mungkin tidak perlu dirasakan oleh teman-teman gitu ya. Mbak Darwina cukup hebat gitu ya, sudah mengikuti berbagai pelatihan bisnis, jadi untuk mengoperasikan sebuah bisnis itu sudah lancar, tetapi memang mungkin ada hal lain yang belum dipelajari seperti tadi bagaimana mengeringkan ceker gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga mungkin teman-teman juga perlu untuk membuat sebuah perencanaan kapan mau pindahnya gitu, lalu mau usaha apa, udah siap modalnya atau belum, dan siap secara mental atau belum, siap untuk gagal kah gitu ya. Lalu kemudian siap untuk meninggalkan apa yang menjadi kesenangan teman-teman semua di kota ataukah